muttafaqun alaihi falahu ajran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, kalau dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kalender Hijriah, kita sudah masuk hari Sabt. Sehat Pak Haji? Hari Sabt. Hari Sabt ini termasuk hari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. Dan sungguh kalian telah mengetahui janji-janji kami. Ini diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi termasuk ahli kitab yang ajarannya di masa nabi-nabi terdahulu termasuk ajaran yang hanif. Mereka beribadahnya di hari Sabtu. Dan hari Sabtu termasuk hari yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, karena orang-orang Yahudi saat itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan, itu kalau datang hari Sabtu nggak boleh ngapa-ngapain kecuali ibadah, nggak boleh dia beramal, nggak boleh dia bertani, nggak boleh dia melakukan aktivitas di laut, nelayan, mengambil ikan. Jadi hari Sabtu fokusnya ibadah saja. Tapi orang-orang Yahudi terkenal dengan sifatnya yang anani. Anani itu apa? Keras kepala. Apa yang mereka lakukan? Orang ibadah, mereka malah ngambil ikan. Akhirnya apa? Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka. Fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faqulna, dan kami katakan, lahum, bagi mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, monyet, Pak. Monyet. Jadi kalau Darwin mengatakan manusia dari monyet, yang benar adalah monyet dari manusia saat itu. Di zaman itu ada manusia-manusia yang Allah jadikan mereka qiradatan. Kirdun. Apa? Kirdun apa, Pak? Kirdun monyet. Nah, jadi kita masuk kepada hari Sabtu kalau tanggalan Hijriah, karena tanggalan Hijriah itu patokannya adalah apa sih? Patokannya apa, Pak? Patokannya adalah ghurubus syams wa tulu'us syams. Enggak tahu orang Masehi atau orang-orang Nasrani kenapa ngambilnya pergantian hari itu di pertengahan malam. Kalau kita Al-Hijri, pergantian malam itu atau pergantian hari itu di terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, mudah-mudahan setelah kita melalui hari Jumat ini, sekarang masuk hari Sabtu, Allah terus curahkan kepada kita keberkahan insyaallah. Allah terus curahkan kepada kita kebaikan, taufik dan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Insyaallah. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan-pekan sebelumnya kita membahas tentang hadis innalladzi laisa fi jawfihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu mathalul ladzina mathalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an mislul uturjah. Jadi itu keutamaan belajar Al-Qur'an. Dan di pekan lalu kita sampaikan bahwa hendaknya setiap mukmin
kalau diperdengarkan hadis Rasulullah sama bergetarnya ketika diperdengarkan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita ketika disebutkan nama Rasulullah, ketika disebutkan hadis-hadis Nabi, perasaan kita biasa-biasa saja. Perasaan kita biasa-biasa saja. Tidak ada getaran dalam diri kita, tidak ada merasa ta'zim, merasa bangga, merasa kokoh dan kuat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai berlalu begitu saja. Ketika disebut hadis Rasulullah SAW, hati kita biasa-biasa saja, sikap kita biasa-biasa saja. Jadi hendaknya seorang mukmin ketika disebutkan hadis Rasulullah, dia juga bergetar hatinya, merasa tunduk ta'zim padanya. Dan ini yang banyak hilang di masa kita sekarang. Ini yang banyak tidak ada di masa kita sekarang. Sehingga ketika hadis disebutkan, dia tidak merasa bahwa hadis ini adalah ungkapan dan perkataan dari seorang manusia yang paling agung dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut, lebih ta'zim, lebih hormat dengan perkataan presiden, dengan perkataan menteri, dengan perkataan gubernur, dengan perkataan wali kota, dengan perkataan lurah, dengan perkataan RW. Lebih takut, lebih ta'zim, lebih hormat dibandingkan dengan perkataan Rasulullah. Dan ini menandakan tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW juga. Oh, ini yang mengatakan adalah manusia yang paling agung. Ini yang mengatakan adalah manusia yang memegang kunci surga. Ini yang mengatakan bahwa apa-apa yang disampaikan olehnya adalah manusia yang mampu nanti diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Ini yang mengatakan ini adalah manusia yang menginjakkan surga Allah pertama kali. Ini yang mengatakan bahwa manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik dicontoh budi pekertinya, yang paling baik diikuti seluruh tuntunan hidupnya. Jadi begitu ketika kita mendengarkan, merasakan dan menghormati perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting adalah apa? Meyakininya, menjadikan itu sebagai akidah, menjadikan itu sebagai akidah, menjadikan itu sebagai pegangan. Jadi dia tidak bilang, oh Kanjeng Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, lewat gitu saja, nggak ada bergetar hati, nggak ada bergetar hati, nggak ada yang masuk dalam hatinya, nggak ada dia ta'zim hormat. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya at-taraddi. At-taraddi. Apa? At-taraddi. Kepada para sahabat, kalau kita belajar ilmu hadis, disebutkan nama sahabat, dia enggak mengatakan at-taraddi. At-taraddi itu radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Dia dikatakan su'ul adab. Dia dikatakan apa? Su'ul adab. Apa su'ul adab itu, Pak Haji? Akhlaknya buruk. Akhlaknya apa? Orang belajar hadis, dia enggak membaca at-taraddi, itu dikatakan su'ul adab. Itu sahabat. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Disebutkan nama Rasul, dia enggak bersolawat, lebih-lebih su'ul adab. Lebih-lebih apa? Maka kata Rasulullah SAW kan, kalau disebutkan namaku, ya, sebelum itu 3 hal orang yang merugi. Yang pertama adalah kalau dia menjumpai kedua orang tuanya, dia tidak mampu berbakti, rugi sekali. Rugi. Kalau dia menjumpai Ramadan, dia tidak mampu memaksimalkannya, rugi sekali. Kalau disebutkan namaku, dia tidak bersolawat, rugi sekali. Rugi. 3 orang yang merugi. Bertemu dengan Ramadan tidak dimaksimalkan,
bertemu dengan kedua orang tua tidak dimaksimalkan, disebut nama Rasulullah SAW, tidak bersolawat. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin intinya adalah ketika kita disebutkan nama Rasul, disebutkan sabda-sabda Nabi, ahlan wa sahlan, hendaknya hati kita bergetar, hati kita ta'zim, hati kita hormat, sikap kita betul-betul baik, sikap kita betul-betul serius, sikap kita betul-betul fokus, sikap kita betul-betul perhatian kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penting sekali. Nah, kita lanjut apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk malam hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba ikuti sama-sama. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil. Nah, ikuti semua. Ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Coba ulangi. Ayo, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru, orang yang mahir. Mahir itu serapan dari bahasa Arab, Pak. Serapan dari bahasa. Kita bahasa Indonesia memang sangat terbatas kosakata. Mahir, al-mahir, orang yang mahir. Mahir apa? Mahir membaca Al-Quran. Ma'as safaratil, dia akan bersama as-safarah. As-safarah itu ismul akhar minal malaikah, nama lain dari malaikat. Al-kirami, malaikat-malaikat yang mulia. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Haji ya? Al-kiramil bararah. Bararah ismun masdar min birrun. Apa? Birrul walidain. Birrun itu artinya apa? Baik. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan disatukan dan dibersamakan kepada golongan malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Yang mulia dan baik. Coba ulangi. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir nih, Ustaz Joko mahir baca Al-Quran. Kita harus meyakini apa kata Nabi. Apa kata Nabi? Ustaz Joko berarti akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Yakin gak Ustaz? Yakin gak Ustaz? Yakin gak Pak Haji? Yakin gak Bu Haji? Itu perkataan Nabi. Lanjutannya, walladzi yaqra'ul Qur'an. Ikuti, walladzi yaqra'ul Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi falahu ajran. Walladzi, dan orang yang, ikuti, walladzi, dan orang yang yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran, wa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata dalam membacanya. Ikuti.
falahu ajran, maka baginya dua pahala. Maka baginya dua pahala. Pahala yang pertama karena dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua kesungguhannya dalam membaca Al-Quran walaupun dia kesulitan. Walaupun dia apa? Kesulitan. Nanti kan kita talaki kan. Ar-Rahman. Kayak mana Ustaz? Ar-Rahman. Buka. Ar-Rahman. Maliki. Buka. Ma. Susah. Ma. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kesulitan dia. Terbata-bata, harus diulang. Ternyata kata Nabi dia mendapatkan dua hal spesial. Karena membaca Al-Qur'annya dan karena kesungguhannya untuk memperbaiki bacaannya. Kesungguhannya dia untuk terus memperbaiki apa-apa yang dia belum baik. Walaupun dia terbata-bata. Ahlan Ustaz. Baik. Jadi orang yang mahir dapat ganjarannya. Orang yang berusaha untuk mahir pun dapat ganjaran. Bahkan ganjarannya dua. Ini nanti Pak Haji nih susah misalnya. Ain. Iyyaka na'budu, susah tapi diulang lagi. Susah tapi diulang lagi. Susah tapi terus untuk belajar. Pahalanya dua. Pahalanya apa? Pahalanya dua. Sudah ada Pak Haji. Nah. Kita ulangi lagi. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi falahu ajran. Okay. Paham ya? Insyaallah. Jadi yang mahir, yang sudah bisa, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Yang berusaha untuk bisa, walaupun dia masih terbata-bata, pun dapat hadiah spesial dari Allah melalui sabda Rasulullah SAW. Terus, apa intisari pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, bahwa memang Allah spesialkan orang yang betul-betul dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Apalagi yang mahir. Apalagi yang mahir. Yang kedua, Allah selalu motivasi dia untuk terus belajar. Melalui apa? Melalui pemberian dua ganjaran. Jadi maksud Allah apa? Walaupun kalian susah belajarnya, terbata-bata, tetap semangat aja. Karena kalian akan mendapatkan kebaikan. Karena kalian akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Maka ulama, khususnya ulama Quran mengatakan bahwa paling gampang mencari pahala dan mendapatkan pahala itu melalui Al-Quran. Melalui apa? Melalui apa? Melalui Al-Quran. Melalui membaca Al-Quran. Dan lucu kita ini. Kenapa lucu? Kita hidup di dunia, dan yang paling tahu tentang kehidupan dunia ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang paling tahu tentang kehidupan dunia ini, kalian kalau mau hidup kalian aman di dunia ini, ikuti saya. Ikuti saya. Dengan apa? Dengan dua warisannya, yaitu Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita sekarang ingin hidup tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang kehidupan. Dan lucu kita hidup di dunia tapi jauh dari Al-Quran. Lucu sekali. Lucu apa? Lucu sekali.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah terus dorong untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Insyaallah. Taib. Diulang ya. Al-mahiru, sekali lagi. Al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran. Ma'as safaratil. Kiramil. Bararah. Coba Ustaz, bisa enggak? Pakai tajwid. Al-mahiru bil Quran. Ma'as safaratil. Ma'as kiramil bararah. Bararah. Coba Ustaz. Al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil. Ma'as safaratil kiramil bararah. Ahsant. Al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Okey. Pak Haji, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil. Ma'as S biasa saja. Ma'as S biasa saja misalnya. Sapi. Ma'as safaratil. Kiramil bararah. Oke. Al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran. Dibuka ma. Al-mahiru bil Quran. Ma'as safaratil. Ma'as safaratil. Kiramil bararah. Al-mahiru bil Quran. Ma'as safaratil. Kiramil bararah. Al-mahiru. Al-mahiru bil Quran. Coba al-mahiru bil Quran ma'as safaratil. Safaratil. Safa. Ratil kiramil bararah. Waji al-mahiru. Lihat baju al-baju. Al-mahiru. Ma. Lebarkan. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Oke. Apa artinya tadi Pak Haji? Orang yang mahir baca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia dan baik. Yang mulia dan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, ikuti. Wa yatata'ta' fihi falahu ajran. Dan orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Quran, pahala bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya. Ada yang rugi? Ada yang rugi? Ada yang rugi, Ustaz? Yang enggak belajar. Yang rugi? Yang enggak belajar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan taufik dan irsyadnya. Apa kata para ulama? Hidayah itu salah satu maknanya adalah taufik dan irsyad. Ditunjukkan kita ke jalan yang Allah ridhai. Yang Allah apa? Yang Allah ridhai. Mudah-mudahan kita terus ditunjukkan oleh Allah jalan keridhaannya, insyaallah. Silakan dibuka mushafnya. Ustaz, ini sudah ada gladi persiapan kampus. Aman Ustaz, aman aja. Makanya kita harus lebih semangat nih, suaranya harus keluar nih, gitu kan? Insyaallah. Taib. Taib, sudah dibuka Al-Fatihah? Al-Fatihah. Apa? Apa Bu Haji? Al-Fatihah. Bukan al.
Al-fa. Al-fa. Ti. Al-Fatihah. Ahsantum. Mumtaz. Tayyib. Kita sudah sampai mana? Al-Fatihah. Maliki yaum. Berarti hari ini iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu. Ana berharap sama-sama ya, terus dilatih. Terus dilatih. Jadi kalau sudah kita pelajari dalam talaqi ini, kapanpun kita membaca ayat-ayat yang sudah kita pelajari itu dipraktikkan. Dipraktikkan bacaan supaya dia tidak hilang. Karena bacaan yang bagus, yang fasih itu bisa hilang, Pak Haji. Bisa apa? Bisa hilang. Baik. Lihat ke ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lihat. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Ahsantum. Kita masuk ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahid, ithnani, thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lihat. Iyyaka. Iya, ya, keluar. Iyyaka, lihat. Iyyaka. Ka. Iyyaka na. Kalamana. Ayo. Kalamana waha. Coba. Kalamana waha. Ayo. Kalamana waha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Coba pegang semua bibirnya. Nas. Lebarkan. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat ke saya lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Jangan diangkat. Ya. Hayya coba. Ya hayya. Iyyaka. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Melebar sanya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi praktek dengar, praktek dengar, praktek dengar, praktek dengar. Sebagaimana Rasulullah dari Jibril kepada para sahabah. Dan memang kalau dalam tahsin kata Al-Imam Al-Jazari illa riyadhatum bi amri fakki. Memang kita olahraga mulut kita. Nah, maka kata para masyayikh dulu kita dikatakan, ya syekhona ta'ibna kaifa i u so si su, capek. Kami apa? Capek gitu. Kata syekhona, kata para masyayikh, hakadha yakni qiraatul Quran, lakin satash'uruna awwala marra aw fi sanati ula. Memang tak 1 tahun pertama kalau belajar tahsin memang capek pembiasaan a i u e. Dan ini yang pernah kita ceritakan ya, Ustaz Joko. Orang Arab kayaknya bacanya biasa aja ya. Karena mereka belajar tahsin dari kecil. Bahkan orang Arab pun belajar banyak sekali majelis-majelisnya. Tapi dia tetap kalau maunya mencucu ya aslinya. Oh, harus mencucu. Cuma nggak kelihatan atau gimana? Karena memang bunyi mereka tuh sudah intilak. Bunyi mereka itu sudah apa? Sudah intilak. Jadi misalnya la yu'minun, harus juga la yu'minun. Nah, saya sarankan sekali ketika belajar tajwid jangan dari para masyayikh yang dia direkam ketika imam. Paham nggak? Jadi gini, tidak semua orang Arab yang suaranya bagus, bacaannya sering ada di video, menurut ahli Al-Quran dalam ilmu tajwid itu benar. Itu benar. Itu benar. Tapi kalau mau mengambil video, ambillah video yang para masyayikh itu direkam khusus untuk belajar tajwid. Contoh, Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Hudzaifi, Syekh Isa Al-Mi'sarawi, kemudian Syekh Abdul Basit. Kalau kita ngelihat yang mutaakhir misalnya seperti Syekh Mish'ari Rasid Al-Affasi misalnya, atau Syekh Bandar Balila misalnya, atau Syekh Mahir Al-Mu'aqli misalnya. Itu mereka diambil ketika imam. Tapi kalau ketika mengambil videonya yang mereka khusus untuk belajar ilmu tajwid, mereka akan mempraktekkannya untuk memudahkan kita belajarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, orang Arab ketika dia sudah mahir, antum bisa lihat sendiri bibirnya, nggak terlalu banyak bergerak mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka dari kecil sudah intilak. Intilak itu apa? Automatically, otomatis sudah enak, sudah mudah penyebutan hurufnya. Kalau kita butuh effort lebih, butuh kesungguhan lebih, butuh kesabaran lebih. Kalau mau lihat syekh ketika imam yang dia mencucu pas banget segala macamnya, itu Syekh Sudais. Syekh Sudais. Seperti itu. Taib. Jadi untuk kita a'jami, pergerakan mulut kita ini memang riyadhah. Illa riyadhatum bi amri fakkihi. Illa memang dia riyadhatun, olahraga, bi amri fakkihi, dengan urusan-urusan mulutnya ketika menyebutkan huruf-huruf. Nasta, 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 lebar, nasta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Nasta. Ada yang pernah lihat videonya Syekh Aiman As-Suwaidi? Syekh Aiman As-Suwaidi, pakar ulama di masa sekarang yang menjadi rujukan untuk ilmu tajwid. Beliau sering sekali menasihati para pembaca Al-Quran, jangan berlebihan, ikuti itsmamul harakatnya, makhrajnya, ikuti para ulama tajwid, utamakan tajwid, utamakan fasahahnya. Dan beliau sering sekali mengatakan, jangan tajwid mengikuti lagu, tapi lagu mengikuti tajwid. Itu pun beliau ditahzir. Ditahzir. Apa ditahzir itu Pak Haji? Dikritik tapi dengan kritikan yang negatif. Siapa yang mengkritik? Salah satu imam, orang dari Aljazair, dia imam di Eropa, imam masjid di Eropa. Itu kamu ulama tajwid, jangan ikut-ikut campur dengan lagu. Dan beliau yang imam yang mentahzir ini sangat terkenal sekali bacaan Al-Fatihahnya dengan lagu yang indah. Dan bahkan ulama-ulama atau imam-imam Masjidil Haram tuh Pak Haji, itu banyak juga yang mengkritik. Ulama-ulama tajwid yang mengkritik. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada seret dan narik-narik. Itu diingatkan oleh ulama-ulama tajwid. Oleh ulama tajwid. Enggak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk Syekh Yasir Ad-Dusari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bergerak. Saking detailnya itu ulama-ulama, Syekh Al-Mi'sarawi, Syekh Aiman As-Suwaidi mengkritik itu. Yang mengkritik ulama-ulama tajwid juga. Tapi untuk memperbaiki. Ya karena imam-imam itu capek juga kadang. Imam itu capek. Jalan dari tempat parkiran tuh Ustaz, sampai ke tempat sholat itu ada 2 kilo tuh jalan. Jalan kan tempat parkiran imam itu didampingi oleh para askar, jalannya sampai sana ngos-ngosan. Belum lagi yang imam di Ramadan. Imam di Ramadan harus betul-betul pintar menjaga. Kenapa? Karena jamaah banyak.
ritmenya harus tepat. Arti itu. Jadi makanya kita ketika belajar ilmu tajwid harus belajar kepada orang yang silsilah keilmuannya silsilah keilmuan tajwid, dan rujukan ilmunya rujukan ilmu tajwid. Karena begini, terkadang kalau orang yang nggak paham ilmu tajwid itu akan terkecoh dengan indahnya suara dan lagu. Baik, kita lanjut. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, sekali lagi, pegang sini. Nasta. Nasta. Na'budu. Iyyaka na'budu. Baik. Dan ilmu fasihah itu bisa hilang ya. Makanya kadang-kadang ana secara pribadi terus harus mengamalkan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kebanyakan nih orang ketika dia habis belajar mengajar, lupa untuk belajar lagi. Lupa untuk belajar lagi, mengasah ilmunya. Maka kita dengan teman-teman masih terus talaqi dengan para masyayikh kita. Kadang kalau umroh kita iseng. Jadi di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, khususnya Masjid Nabawi itu ada halaqah zuwar. Di setiap tiang-tiang Masjidil Nabawi itu ada halaqah. Ada apa? Halaqah. Halaqah apa itu? Halaqah zuwar. Usaha pemerintah Saudi bekerja sama dengan pengelola masjid untuk supaya ketika orang ziarah itu tidak hanya ziarah tapi mendapatkan ilmu juga. Salah satunya adalah perbaikan bacaan untuk orang-orang yang awam khususnya. Untuk orang-orang yang awam. Belajarnya kayak kita nih. Beliau doktor, ahli Al-Quran, duduk dia ditugaskan di tiang Masjid Nabawi itu untuk mempelajari jamaah-jamaah. Zuwar itu artinya jamak dari ziarah, halaqah untuk penziarah-penziarah yang di Masjid Nabawi. Mereka berebut, ayo sini belajar, dipanggil, sini. Nah, kadang-kadang kita ikut untuk ngetes nih, masih tajam nggak bacaan kita nih. Ikut kita. Biasanya kalau bacaan kita bagus disuruh pergi, khalas, intar. Disuruh apa? Iqra katanya, Iqra baca. Al-Fatihah kan, a'udzu billahi minasyaitonir sampai waladdallin. Masya Allah. Aina darasta? Di mana kamu belajar ya? Di Indonesia. Min aina anta darasta? Min syekhna. Siapa syekhnya? Syekh Saleh. Kita sebutkan syekhnya, beliau tahu. Oh, araftu hadza syekh. Kebetulan waktu itu syekhnya saya dari Sudan juga. Kita belajar dari syekh Sudan. Dah, khalas, intah ada rukah. Yang belum nih, yang lama-lama nih, Al-Fatihah, a'udzu, sama. Dia seorang doktor, belajar talaqi. Bis karir, kadang-kadang dia iseng. Kalau kita orang Indonesia, ulangi. Ya. Tapi masya Allah, luar biasa sama. Nah, kalau sudah terbiasa, ya nggak begitu lagi nanti belajarnya. Seperti kita nih. Awal talaqi insyaallah. Ana doakan antum bisa umroh sama Ustaz Joko. Sama Amiri. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita mulai dari kanan sunnahnya. Silakan Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ahsantum. Sama-sama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadhal, Ustaz. Iyyaka na'budu wa Du-nya sempurnakan. Iyyaka na'budu wa budu. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Ulangi. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka Jangan ya. ya. Ustaz, kalau dia huruf tipis, dia suaranya di luar. Suaranya apa? Di luar. Di sini nggak ada yang huruf tebal. Iyyaka dia terdorong keluar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ya. Coba ya. Ya. Buka aja ya. Coba ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ahsantum. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadhal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tanggung kasrohnya, Ustaz. Ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsantum. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan, Pak. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Coba nastar. Nastar. Bukan SY. Nas. Coba bilang ini, Pak. Saya. Saya. Saya atau saya? Saya. Saya biasa kan? Saya. Saya. Nas. 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 Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsantum. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Haji. Na'budu. Nah, itu dah. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta. Oke, iyyaka na'budu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsantum. Sama-sama sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya habiskan. Nasta.
Oke. Nasta'in. Oke, ulangi. Iyyaka. Iyyaka na'budu Na. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsantum, sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsantum. Silakan Mas. Dunya du. Ya. Nasta. Sin. Coba sin. Saya suka sekali. Nasta. Lebarkan nasta. Tapi bukan shin. Saya. Oke, nasta. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bu Aji. Iyyaka. Oke. Ahsantum. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita ulang alhamdu. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Si. Nasta. Bukan sinnya di tengah lidah. Kalau di tengah dia jadinya shin. Sya. Shi. Shu. Itu tengah lidah. Ini si. Su. Sa. Punggung lidah. Zahrul lisan. San. Coba. Lisan. Bukan lisan. Lisan. Sa. Si. Su. Bassa. Tassa. Sassa. Nasta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Kita tambah 1 ayat lagi ya. Biar cepat selesai. Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti setelah Al-Fatihah kita perbaiki bacaan sholat kita. Mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Terus nanti sampai selesai 30 juz. Insya Allah. Lama sekali belajar ini, harus butuh proses. Harus butuh apa? Proses. Baik. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayat keberapa ini? Ayat keberapa ini? Ayat ke-6. Betul, ayat ke-6. Dalam riwayat Hafs. Dalam riwayat Warash ini ayat ke-5. Basmalah enggak masuk. Ayat ke-6 yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Baik. Itu dalam riwayat Warsh an-Nafi' an Nafi'. Baik. Ya, perhatikan anak baca 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lihat. I. Nggak boleh tanggung. Kalau nggak gitu. Tahqiqu harfu hamzah wasal. Di sini hamzah wasal sini. Ihdina. Nggak boleh dena, nggak boleh. Ini. Ya. Hanya coba lagi. Hi, hu. Huruf ha makhrajnya di pangkal tenggorokan. Kita udah bahas ini. Huruf yang paling banyak menghabiskan nafas dan huruf yang paling lembut di semua huruf hijaiyah. Huruf yang paling lembut. Lihat. Ha. Dia nggak bisa bunyi. Ha. Hi. Ihdina. Dina. Nggak usah digerakkan Ustaz mulutnya Ustaz. Dina. Bibirnya nggak usah dikebawah. Dina, gitu. Dina. Nah. Ihdina. Dina. Oke, sepakat ya? Jangan dirubah ya. Ihdinas. Coba ikuti. Ihdinas. Si. Ihdinas si. Itu huruf shad kasrah. Kalau sin, siapa? Itu sin, tapi ini shad. Ketika kasrah dia tetap tebal, ada isti'lanya. Si. Ihdinas si. Bukan SY, shi itu. Ya. Oke, lidahnya. Oke. Ini ya. Oke, ikuti dulu. Ini ya. Shad. Bukan. Nah. Lihat. Si. Nah. Jadi punggung lidah. Punggung apa? Punggung lidah bertemu dengan ujung langit-langit atas. Si. Sekarang sin coba. Si.
Si. Biasa aja. Siapa? Si. Mudah dia kan? Betul nggak? Sekarang ditambah tebalnya, isti'la'nya. Si. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. 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 Tapi coba ikuti. Topi. Nah, ininya enggak gerak. Sebagaimana ta disebutkan. So. Ikuti anak. Lebar, Pak. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal. Ayo ikuti. 1, 2, 3. Lihat. Pak, ini tipis, maka bunyinya enak. Ihdina. Gampang kan Pak Haji? Ihdina. Sekarang masuk ke shad, huruf tebal, ra tebal, ta tebal, alif lam tipis lagi, mim tipis, sin tipis, ta tipis, qaf tebal, ya tipis, mim tipis. Lihat, kita tandain yang tebal. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang 1, 2, 3, 4 ini suaranya di dalam mulut, selebihnya di luar mulut. Lihat Pak. Ihdina. Ikuti tangan saya. Ihdina. Dina. Kalau di dalam mulut gimana Ustaz? Ihdina. Na. Penuh mulut kita. Ihdina. Na. Terasa sekali. Na. Ihdina. Ihdina. Dan tidak sempurna harokatnya. Ihdinas, nas. Ada nggak huruf na? Ada nggak huruf na? Nah. Ihdina. Masuk huruf shad. Nanti kita belajar teorinya nanti, karena kita baru sampai pangkal lidah. Tapi prakteknya lihat. Dia mendekati huruf sin. Sin tipis, shad tebal. Bisa dipahami? Nah, kalau mau mengelatihnya, lihat sa. Suaranya di luar kan, ikuti. Sa. Coba. Sa. Kalau di dalam bunyinya so. Dalam mulut, penuh mulut kita, Pak. So. Sa. Nah, betul? Allah. Sekarang. Ra. Tipis nih. Ra. Tapi kalau Allah. Coba ikuti. Bagus. Allah. Dia R kalau bahasa Indonesianya.
Tapi getaran, pergerakan, kan dia bisa itu karena dia bergetar, betul nggak? Bergetar, ada pengulangan, ada getaran. Nah, getarannya tuh sedikit kalau dia lagi tebal. Kalau dia lagi fathah atau dhammah, getarannya tuh sedikit. Tapi kalau lagi kasrah banyak getarannya. Kabirun. Kabirun. Kabirin. Nah, kalau dibaca kabirun getarannya banyak, salah. Kabiron. Kalau dibaca kabiron, salah. Lihat, siro. Coba Pak, siro. Si. Ro. Ininya dua bibirnya nggak usah gerak. Ro. Bagus. Ro. Bagus. Ro. Sirato. Po. Bagus Pak. Po. Te. Bukan ta. Jangan. Te. Bagus. Te. Po. Kan? Nggak usah gerak ininya Pak. Dia seperti ta. Tapi ta tipis, to tebal. Lihat. Ikutin ya. Te. Memoncongkan mulut nggak menyebutkan huruf te? Tidak. Begitu juga dengan to, karena to huruf lisan. Bedanya adalah kalau te dia suaranya tipis di luar, kalau to suaranya tebal di dalam. Lihat te, to. Nggak perlu to, ya kan? Lihat Pak, te, to, di dalam, to. Te, lebar, te, to. Oke Pak, gitu ya. Sama seperti sa, fo. Huwa. Fo. Te, lebarkan kalau te, po. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Sekarang lihat. Semua selain yang ditanda ini, semua tipis. Lihat. Ihdina. Yang kuat suaranya. Ihdina. Sepakat ya? Ya, bukan na. Sekarang coba baca. Ihdinas si. Coba. Bagus. Lagi. Bagus. Lagi. Jadi jangan terpancing nunnya yang tipis ini dengan shot yang tebal. Ihdinas nasirah. Ihdinas siratal. Ihdinas sirah. Salah itu. Ihdinas siratal. Sama, ini juga alif lam ini tipis. Jangan terpancing dengan to. Jangan terpancing dengan to. Ihdinas siratal tol. Lihat, tol. Jangan tol. Allahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Ta. Ada enggak huruf ta? Ada enggak huruf ta? Ta. Di luar ta. Maka bunyinya ihdinas siratal mustaqim.
Coba. Wal musta. Latihannya gitu terus, goyang-goyang semua. Wal musta. Wal musta. Ahsan. Wal musta. Ahsantum. Wal musta. Ahsantum. Wal sama-sama. Wal musta. Tol. Pol. Pol. Dilebarkan. Pol. Musta. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Pegang bibirnya. Musta. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi i'ta'u kulla harfin min makhrajihi, ikhraju kulla harfin min makhrajihi ma'a i'ta'u haqqihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Makna dari tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf itu dari tempat-tempat keluarnya dengan memberikan hak-haknya setiap huruf itu, baik dari sifatnya zatiyah maupun sifat irdiyahnya. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak memberikan hak setiap huruf itu berarti kita zalim. Kalau nggak memberikan hak itu kan berarti zalim. Betul nggak? Betul nggak, Ustaz? Betul. Baik, sekarang kita coba lagi. Ihdina. Siap-siap. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsantum. Coba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya ditebalkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Coba. Taqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsantum. Enak kalau fathah jelas, kasrah jelas, dhammah jelas. Nanti kalau terbiasa, nah pembiasaannya gimana? Membaca tajwid itu dengan porsi yang banyak di dalam Al-Quran. Ya, gimana? Kalau lagi dibaca, masalah lagi dihafal gitu. Anas pun jadi lupa. Ketika kita ya. Pembiasaan. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baca dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan tan berasa sekali bedanya, betul enggak? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Ayat lain misalnya apa? Ayat lain misalnya الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. Capek, suara habis, keluar semua. Apalagi ketika proses belajar mengajar seperti ini harus detail betul, harus kuat, ulangi, suaranya harus jelas, ulangi. Tapi kalau sudah biasa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما. Karakter suara Ustaz mungkin belum boleh nada rendah ya. Kalau kita pakai nada rendah, hilang tajwidnya. Hilang tajwidnya. Iya, pada dasarnya bisa Ustaz Joko. Bisa. Yang penting kita konsisten. Yang penting kita konsisten. Dan memang untuk sampai pada titik terbiasa itu pengulangannya yang banyak. Seperti itu. Dan Ana masih ingat sekali bagaimana syekh kita itu mengajarkan tentang praktek tajwid itu menggunakan ketukan dan suara yang lantang. Jadi beliau ketika ngajar tajwid itu nggak pernah duduk. Nggak pernah apa? Nggak pernah duduk. Kenapa nggak pernah duduk? Karena saking ingin mempraktekkan dan mengeluarkan suara dengan jelas supaya kami dengar dengan baik. Supaya kami mendengar dengan baik. Dan itu 6 bulan pertama kami belajar setiap hari. Berdiri beliau. Jadi baca Isma'u minni kata, dengarkan dariku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca mafira rabbil mafi. Jadi dia ngajarinya tuh keras, memang keras. Rabbi. Apalagi dia orang Sudan, mulutnya tuh besar, bibirnya tuh besar, Pak. Besar. Ya, bibirnya besar. Jelas betul kalau dhamma kasur, jelas betul. Lebar kan? Terus kulitnya hitam legam, betul-betul hitam. Betul. Enggak pernah duduk ngajarnya, berdiri 6 bulan pertama. Baru ketika kita setoran duduk seperti ini. Mengeluarkan suara ya persis lah kayak kita sekarang ini. Karena itu wajib bagi pengajar Al-Qur'an. Dan harus memakai ritme tahqiq. Harus memakai ritme apa? Ritme tahqiq, ritme yang lambat Pak Haji. Kalau saya ngajarkan kepada Pak Haji baca ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, coba ulangi, siratal ladzina, enggak bisa kan Pak Haji? Enggak bisa kan? Maka harus pelan-pelan. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, itu yang ditanyakan Bu Aji pekan kemarin. Ustaz, apa enggak kepanjangan Ustaz? Beda antara mad arid li sukunnya di tahqiq dengan di hadar. Ihdinas siratal mustaqim. Kadarnya beda. Ihdinas siratal mustaqim. Masih semangat Pak Haji? Masih semangat Pak Haji? Oke. Sekarang Ustaz, ihdina. Udah jam 9:05 nih. Udah waktunya istirahat nih. Ayo sekali lagi. Nanti. Nah, tal. Alif lamnya tuh tipis Ustaz. Talla. Lihat Ustaz. Talla. Dilepas saja mulutnya Ustaz. Talla. Talla. Talmu. Enggak, talmu. Ya, betul. Tal. Coba lagi. Oke. Mus. Tarik nafas dulu, Ustaz. Tenang, jangan terlalu tegang, Tenang. Tarik nafas. Terlalu tegang antum, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Mat. Muntas. Fadhal Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya itu ditebalkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak terlalu tebal banget. Taqim, qim. Jangan. Taqim. Jangan terlalu tipis juga. Taqim. Jangan. Ya. Taqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Silakan, Pak. Ini. Oke, ihdi. Oke. Oke, tenang aja. Qal. Oke. Ihdinas si. Bukan shi, tapi bukan ini, Pak. Ini aja. S aja, enggak usah SY. Coba ihdinas si. Oke, lagi. Oke, ihdinas sirata. Oke, ihdinas siratal. Talla. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ahsantum. Sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kami masih ingat sekali ya. Udah pernah kita sampaikan di majelis ini. Kami itu Al-Fatihah 2 pekan persis. Tiap hari tapi. Tiap diulang terus, masih belum lembut, masih belum pasinnya. Dan ana
Masih ingat sekali yang ana PR bagi ana sendiri itu huruf W. Nah, dulu ana tebal wa. Walau susah sekali mendapatkan W. Walau. W. Nah, lama nah. Bahkan dalam setoran itu masih. Wa idzi batana Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa juz berapa? Juz berapa? Ayat barusan juz berapa? Juz 1. Nah, lupa juz 1. Oke, selanjutnya Pak Haji. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Musta. Lihat saya Pak Haji. Mus. Coba. Mus. Bukan mus. 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 Nah, mus ditarik. Mus. Musta. Musta. Mus bagus. Musta. Musta. Nah, tarik. Musta. Musta. Mustaqim. Mustaqim. Sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya Pak Haji ya. Jangan, bukan musta. Mus. Mus. Mu dulu. Mus. Mus. Ah. Ya, Pak Haji ya. Fadhal. Habiskan hanya. Lembut dia. Ihdina. Ya, ulangi. I. 1, 2, 3. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan Mas. Mus. Ulangi 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk, baca sambil lihat mulut saya. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Bu Haji. Sira dalam sira. Suaranya di dalam penuh. Ihdinas siratal mus. Ininya melebar sinnya. Musta. Coba semua ikut. Musta. Oke. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Anda rekamkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal Oke, barakallahu fikum, hayakumullah. Kita belum masuk teori ini hari ini ya. Hamzah, ha, ain, ha, wain, kha, qaf, kaf. Nah, kita baru ain, ha, wain, kha, wain, kha. Coba ikuti saya. A, i, aha, ihdina, bismillahi, ain, ba'a, tengah tuh korongan, ta'a, an'amta,
amta, ba'a, ka'a, sa'a, ja'a, ha'a, alaihim, 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 ha, ha, hi, bahha, tahha, sahha, ar-rahmanir rahim. Okay. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. That barakallahu fikum. Tayyib. Jadi begini. Orang-orang Arab pun dalam kesehariannya, orang-orang Arab pun dalam apa? Dalam kesehariannya, itu mereka ketika berbicara bahasa Arab, banyak mereka yang baca dengan tafkhim. Baca dengan apa? Tafkhim. Misalnya, ila aina anta? Ila aina anta? Anta, anta, anta. Ila aina anta? Ila aina anta? Ketika mereka baca Quran ketemu sama syekhnya, diperbaiki. Mungkin antum ada yang pernah dengar di Instagramnya atau di Facebooknya, namanya Akhi Ma'sub. Dia imam di Qatar. Imam di Qatar. Kemudian Anas Ar-Rafiq, imam di Qatar. Kemudian Hegi Nugroho, imam di Qatar. Banyak orang Indonesia yang imam di Qatar. Mereka di samping imam, orang Indonesia, samping imam 5 waktu mereka di sana, mereka ngajar TPA juga anak-anak orang Arab. Anak-anak orang? Mereka curhat, Syekh, wajadna su'uba fi ta'lim, khasatan nu'allimu haula'i ahlul Arab ma'annahum lisanuhum lisanul Arab. Aduh, kami di sini kesusahan nih kalau bahasa kita ngajar di sini. Ngajar orang Arab, lisan orang Arab. Orang Arab, anak-anak kecil orang Arab. Susah ngajar. Susah. Padahal mereka lisan Arab. Kenapa seperti itu? Ya, karena Rasulullah mendapatkan bacaan itu dari Jibril. Dari apa? Jibril. Walaupun Rasulullah SAW orang Arab, berbahasa Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tapi Rasulullah harus mengikuti bacaan Jibril. Dan Jibril menurunkan kepada Rasulullah kepada para sahabat. Bahkan para sahabat itu tidak semuanya sefasih qori'-qori'nya Rasulullah SAW. Siapa qori'nya Rasulullah SAW? Yang bacaan Al-Qurannya diakui oleh Rasulullah SAW. Siapa? Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, Mu'adz bin Jabal, Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Hudzaifah. Itu qori'-qori'nya. Bahkan para sahabat mengatakan, hum haula'i afsahuna li qiraatil Qur'an. Mereka itulah yang paling fasih dalam baca Al-Quran. Artinya apa? Di kalangan para orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah SAW pun tidak semuanya baca Al-Qurannya fasih. Tidak semua bacaan Al-Qurannya fasih seperti bacaannya Rasulullah SAW. Dan banyak juga orang-orang yang hidup di masa itu tidak langsung talaqi kepada Rasulullah SAW. Nah, kita ini urutan silsilahnya baca Al-Quran itu mengikuti qori'-qori'nya Rasulullah SAW. Bisa dilihat semua sanad Al-Quran pasti bermuaranya sebelum Rasulullah SAW itu. Kalau enggak Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan. Jadi silsilah dari misalnya dari Ustadz Joko, ana dapat ulil absar dari Ustadz Joko dari syekhnya. Sebelum Rasulullah pasti qori'-qori'nya Rasulullah. Qori'-qori'nya Rasulullah, baru Rasulullah, setelah Rasulullah baru Jibril, setelah Jibril baru Rabbul. Gitu silsilah bacaan. Jadi orang yang dapat sana bacaannya itu tembus kepada Rabbul Izzah. Muaranya di Rabbul
Rabbul. Kapan-kapan ana lihatkan nanti sana. Udah pernah ya ngeliat Quran? Udah pernah ya Ustaz ya? Banyak itu kok. Di YouTube juga banyak. Di mana? Di apa? Di Google. Nah, di Google. Jadi seperti itu. Taib, ada pertanyaan? Fadhal Ustaz juga ya? Silakan. Yang utama tadi taruhlah para sahabat atau mungkin orang-orang Arab. Kan tadi emang mereka kan udah lisanul Arab. Lisanul Arab. Kira